Shalom dan selamat pagi buat anak-anak MEM semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, tema 4, subtema 3 mengenai kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Iya, kemarin kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban dalam bertetangga. Sekarang kita akan melanjutkan, yaitu mengenai materi kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai makanan sehat dan bergizi, serta apa kewajiban kita saat kita bermain dan apa hak kita saat kita bermain, serta penggunaan motif dan warna pada bangun datar. Iya, melalui pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga anak-anak MEM dapat memahami dan mengerti apa tujuan dari pembelajaran kita, dan dapat lebih mengerti atau memahami dari setiap apa yang sudah MEM jelaskan nantinya. Ya, kita mulai yang pertama, yaitu mengenai makanan sehat. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai makanan sehat, yaitu makanan yang baik adalah makanan yang terjamin halal dan sehat untuk dikonsumsi. Ya, mengulangi, makanan yang baik adalah makanan yang halal dan sehat untuk dikonsumsi, tidak mengandung bahan obat-obatan yang berbahaya bagi tubuh manusia. Lalu katanya, makanan sehat itu merupakan makanan yang terdiri dari makanan yang kaya akan gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang bergizi itu adalah makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, vitamin yang dipadukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. Iya, kita makan itu bukan cuma diperlukan itu karbohidrat, atau bukan cuma lemak atau protein atau mineral atau vitamin, tetapi kelima-limanya ini harus ada dalam makanan kita. Iya, lalu katanya makanan yang mengandung karbohidrat tinggi itu seperti ubi jalar. Sementara ubi jalar itu adalah bahan makanan lezat mengandung karbohidrat tinggi. Selain ubi jalar itu ada buah bit, jagung, quinoa, nasi merah, oat, pisang, dan apel. Itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Sementara protein itu ada dua, protein nabati dan hewani. Iya, yang kita bahas di sini adalah protein nabati. Protein nabati itu berasal dari tumbuhan. Kalau dikatakan protein hewani itu berasal dari hewan. Jadi, katanya di sini contoh makanan yang mengandung protein nabati yaitu kacang kedelai, kacang tanah, buah-buahan seperti alpukat dan kacang polong. Itulah contoh protein nabati. Seperti ini dia. Ya. Makanan sehat itu ada terkandung dalam 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Lalu kita akan melanjutkan materi kita mengenai kewajiban dan hak kita saat kita bermain. Iya. Di saat kita bermain itu juga ada yang namanya hak dan juga ada kewajiban. Iya. Yang pertama, kewajiban kita saat bermain itu adalah tidak berbuat curang saat bermain atau tidak menipu teman. Iya. Lalu yang kedua, mematuhi aturan permainan. Ya, mematuhi aturan permainan. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang yang terlibat. Ya, karena di dalam bermain itu bukan cuma kamu saja yang bermain, tetapi ada lagi teman-temanmu yang lainnya. Lalu
hak kita dalam bermain, yang pertama, berhak diperlakukan secara adil, tidak pilih-pilih teman. Yang kedua, berhak mendapatkan kesenangan dan kegembiraan. Iya, kita bermain itu kan tujuannya itu adalah agar kita senang dan agar kita gembira. Lalu yang ketiga, berhak memiliki peluang untuk menang. Iya, kita berhak untuk memiliki peluang untuk menang, bukan cuma kalah terus ya. Lalu yang terakhir itu adalah berhak mendapatkan pasangan atau teman bermain. Iya, contohnya nih, kamu bermain kelereng. Dalam bermain kelereng ini kamu ada 4 orang, ada berkelompok. Kalau dikatakan bermain berarti harus ada pasangannya, bukan cuma sendiri-sendiri. Kecuali permainan itu tunggal, perorangan, bukan kelompok. Iya, itulah contoh hak dalam bermain. Lalu katanya di dalam bangun datar itu juga digunakan motif dan warna. Iya. Contohnya pakaian batik kita. Pakaian batik kita itu menggunakan bangun-bangun datar. Iya. Karena itu dia dihias, dibuat motifnya agar lebih indah. Contohnya seperti ini. Nih. Di sini ada banyak jenis-jenis bangun datar. Ada segitiga, ada segi 4 atau persegi, ada lingkaran dan lain-lainnya. Inilah dia contohnya. Contoh motifnya dan cara penggunaan warnanya. Ya, inilah dia materi kita. Dan selanjutnya nanti anak-anak MEM coba dilihat di PBT-nya di halaman 47. Di situ nanti dikatakan kita menentukan hak dan kewajiban di saat bermain seperti apa yang sudah MEM jelaskan tadi. Ya. Lalu di halaman 51, ya 51 ini kita mencari kemungkinan dari perkalian ya nak ya, perkalian. Jangan lagi ada yang buat penjumlahan atau pengurangan. Kita berjalan terus. Kemarin sudah penjumlahan, lalu pengurangan, sekarang kita ke perkalian. Berapa dikali berapa, maka dapat hasilnya. Contohnya nanti di soal nomor 1. Di nomor 1 biar membacakan. Kerjakan soal-soal berikut. Pak Sabta memanen buah manggis di kebun miliknya. Buah-buah manggis hasil panen tersebut ditempatkan pada beberapa keranjang. Pertanyaan yang pertama, ada beberapa kemungkinan banyaknya keranjang dan banyaknya buah manggis dalam setiap keranjang jika hasil panennya 600 buah. Iya, 600 berarti berapa dikali berapa dapat 600. Jangan ada buat nanti 300 ditambah 300. 200 ditambah 400, bukan ditambah ya nak ya, tapi dikali. Contohnya 2 dikali 300, bukan 3 ya. Kalau 2 dikali 3 itu masih 6. Berarti 2 dikali 300 sama dengan 600. Ya. Itu dia perkaliannya. Kamu kalikan dulu dari kali 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jangan langsung perkalian besar ya nak ya. Lalu pertanyaan kedua. Sekarang cobalah kamu buat kemungkinan lainnya. Banyaknya buah manggis yang dipanen, banyaknya keranjang yang digunakan, dan banyaknya buah manggis setiap keranjang dalam jumlah yang sama. Iya. Kamu mencari, tadi yang pertanyaan pertama jika hasil panen itu 600. Sekarang kalau pertanyaan kedua,
Boleh, bebas. Lebih dari 600 juga boleh, 200 juga boleh, 400 juga boleh. Contohnya nih, membuat hasilnya yang dipanen itu adalah 200. Berarti berapa dikali berapa, hasilnya 200. Harus sama ya, Nak ya. Di situ dia ada 5. Berarti nanti harus dicari 200 berapa kali berapa dia dapat 200 sampai 5 ya? 5. Nah, itu dia contohnya. Lalu di halaman 52 nanti anak-anak mencoba lihat halaman 52 kegiatan 3, katanya di situ perhatikan bangun datar di bawah ini. Di situ sudah ada jenis-jenis bangun datarnya. Sekarang kamu disuruh salinlah 5 gambar bangun datar di atas. Kemudian berilah motifnya dan warna yang menarik menurut imajinasimu. Ya, kamu hias, contohnya persegi panjang. Kamu gambarkan kembali dia di sini, Di sini ya, di halaman 53 tadi. Ini halaman 52-nya. Nah, ini dia kan. Lalu kamu gambarkan di sini kembali. Nomor 1, persegi panjang. Tapi kamu hias ya, Nak ya. Kamu buat motifnya. Mau kamu buat gambar batik-batik, gambar bunga-bunga di dalam persegi panjang itu, lalu kamu warnai. Lalu buat lagi nomor 2, gambar apa? Segitiga, jajar genjang, persegi. Itu dibuat ya, Nak ya? Iya. Sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa nanti catatannya dicatat ya, Nak ya, yang ini ya. Nih. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga dapat membantu anak-anak MEM dalam menyelesaikan setiap tugas-tugasnya dan pekerjaannya. Semangat buat anak-anak MEM. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.